Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi yang berjudul Dynamic Routing. Nah, untuk definisi Dynamic Routing adalah routing yang dilakukan oleh router dengan cara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamik ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statik dan default. Nah, sekarang ada macam-macam dynamic routing. Untuk yang pertama yaitu ada RIP, yaitu Routing Information Protocol. RIP merupakan protokol yang memberikan routing table berdasarkan routing yang terhubung langsung. Lalu, router selanjutnya akan memberikan informasi ke router berikutnya yang terhubung langsung ke router tersebut. Nah, lalu yang kedua ada IGRP, yaitu Interior Gateway Routing Protocol. IGRP adalah sebuah routing protokol yang dikembangkan pada pertengahan tahun 1980-an oleh Cisco System. Tujuannya untuk menciptakan IGRP adalah untuk menyediakan protokol yang kuat untuk routing dalam sistem otonomi. IGRP menggunakan bandwidth dan garis menunda secara default untuk menentukan rute terbaik dalam sebuah network. Lalu yang ketiga ada OSPF, yaitu Open Short Path First. OSPF adalah sebuah routing protokol standar terbuka yang telah diaplikasikan oleh sejumlah vendor jaringan. Jika jaringan yang dikelola adalah jaringan besar, maka OSPF adalah pilihan satu-satunya. OSPF ini adalah suatu yang disebut route redistribution, yaitu sebuah layanan penerjemah antar routing protokol. OSPF hanya mendukung routing IP saja. Update routing akan dilakukan secara flooded saat terjadi perubahan topologi jaringan. Selanjutnya ada AGRP, yaitu protokol routing ini menggunakan algoritma advanced distance vector dan menggunakan cost loading balancing yang tidak sama. Algoritma yang dipakai adalah kombinasi antara distance vector and link state serta menggunakan diffusing. Lalu yang kelima ada BGP, yaitu Border Gateway Protocol. Sebuah routing protokol, BGP memiliki kemampuan untuk melakukan pengumpulan rute, pertukaran rute, dan menentukan rute terbaik menuju ke sebuah lokasi dalam sebuah jaringan. Yang membedakan BGP dengan routing protokol lain adalah BGP termasuk ke dalam kategori routing protokol, jenis Exterior Gateway Protocol. BGP merupakan Distance Vector Exterior Gateway Protocol yang bekerja secara cerdas untuk merawat path-path ke jaringan lainnya. Lalu selanjutnya ada keuntungan dynamic routing. Jika dibandingkan kelemahan dan kelebihan static routing dengan routing dinamik, maka lebih baik kita memilih routing dinamik dalam penerapan di jaringan yang cukup besar. Routing dinamik memiliki beberapa keunggulan, di antaranya yaitu 1. Hanya mengenalkan alamat yang terhubung langsung dengan router. Lalu yang kedua ada tidak perlu mengetahui semua alamat network yang ada. Lalu yang ketiga, jika terdapat penambahan suatu network baru, maka semua router tidak perlu mengkonfigurasi. Hanya router-router yang berkaitan yang akan mengkonfigurasi ulang. Nah, sekarang kita langsung praktekkan di Cisco Packet Tracer. Tuh, yang pertama kita setting ini dulu, router 3. Nah,
root RIP. Nah, lalu sini version 2. Kita tulis semua network yang ada di sini. Contohnya itu ada 10.10.10.0. Nah, seperti ini nih semuanya yang ada di sini. Kita tulis pertama 10.10.10.0. Nah, lalu network 20.20.20.0. 11.11.11.0. Nah, lalu yang terakhir network 12.12.12.0. Lalu kita setting yang seberangnya seperti tadi, exit, lalu kita route RIP. Nah, version 2 network 10.10.10.0 20.20.0. lalu ada network 11.11.11.0, network 12.12.12.0. Nah, sudah beres seperti ini. Yuk kita tes sini bisa ini. Nah, sudah bisa. Oke, itu saja untuk RIP. Lalu kita lanjut. Dan sekarang saya akan memberitahu bagaimana konfigurasi IGRP. Nah, sama seperti tadi, hanya bedanya itu perintahnya saja. Root IGRP 1. Nah, lalu kita tulis networknya. Network yang ditulis yaitu network dari router 3 dan router 4 nih, di antara router 3 dan router 4 dan network yang ini. Pokoknya yang ada di wilayah router 3. Nah, kita tulis 10.10.10.0. Lalu network yang satu lagi itu ada 20.20.20.0. Nah, lalu sekarang yang di tengah route IGR 1. Nah, networknya ada 11.11.11.11.0. Lalu yang satu lagi 12.12.12.0. Nah, seperti itu. Lalu kita konfigurasi yang tengah juga. Enable config terminal route IGRP 1. Nah, untuk router yang tengah itu kita ambil networknya, yaitu network yang ini dan yang ini. Jadi network 10.10.10.0 dan network 11.11.11.0. Nah, jadi itu saja kira-kira untuk IJ. Nah, sekarang kita routing OSPF. Nah, kita ulang ya. Exit. Nah, kita tulis router OSPF 1. Networknya itu 10.10.10.0. Nah, di sini menggunakan wildcard, yaitu wildcard itu jumlah yang bisa digunakan oleh klien. Misalnya ini karena /29, jadi yang bisa digunakan itu hanya 5. Jadi 0, 0. Hanya 7. Nah,
area 1. Lalu yang network 20.20.20 0.0.0. Nah, ini karena slash 28, jadi untuk wildcardnya itu 15 area 1. Nah, lalu kita exit. Kita lanjut yang ini. Router OSPF. Network yaitu 11.11.11.0 0.0.0 titik, karena ini slash 29 jadi sama seperti tadi yaitu 7 area 1. Nah, yang selanjutnya network 12.12.12.0. Ini juga sama seperti yang tadi yaitu 15 area 1. Nah, oke, sekarang kita coba yang di tengah. Router OSPF 1. Untuk networknya tuh. Nah, kita di sini nulis yang ininya saja nih, 10 dan 11. 10.10.10.10.0 0.0.0.3 3 7 area 1 network 11.11.11.0. Nah, kita enter lagi titik 0 0.0.0.7 sama seperti tadi area juga. Nah, kalau kita coba ini ke sini. Nah, sudah successful. Ini ke sini. Nah, kira-kira untuk OSPF seperti itu. Lalu kita lanjut. Oke, kita lanjut ke BGP. Mengapa kita tidak lanjut ke ini AGP? Itu karena EGP dan AGP itu jadi AGP itu perkembangan dari EGP. Nah, sekarang kita langsung saja ke BGP. Router route BGP. Nah, di sini kan sudah saya nomerin nih. Tiap router itu memiliki nomornya yang beda-beda. 200. Nah, networknya sama saja 10.10.10.0 sama 20.20.20.0. Nah, lalu di sini kita naik port. Portnya tuh tetangganya itu nah, ini 100. Nah, kita gunakan IP yang ini. IP yang ini tuh 10.10.10.1. Titik 1. Lalu kita akses remote as-nya 100. Karena ini nomornya 100. Nah, itu seperti itu. Lalu kita coba yang di sini. Route 300 route BGP 300. Ini tadi salah. Route
DGP 300. Networknya 11.11.11.6. Kalau yang satu lagi 12.12.12.0. Nah, sekarang networknya itu 11.11.11.1. Remote asnya yaitu 100 seperti tadi. Nah, enter. Sekarang kita router yang tengah. Route DGP 100. Networknya yaitu 10.10.10.0 sama 11.11. Networknya tuh kita gunakan IP yang ini. Yang ini tuh kalau nggak salah 10.10.10.2 dan yang ini tuh 11.11.11.2. Karena yang satu tuh dipakai yang tengah. Nah, langsung kita 10.10.10.2. Remote asnya yaitu 200. Nah, terus seperti itu. Lalu yang satu lagi networknya yaitu 11.11.11.2. Remote asnya yaitu 300. Nah, sudah. Lalu kita coba apakah bisa. Nah, sudah successful. Baik, itu saja kira-kira dynamic routing yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.